Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh rahimahullah. Semoga penguasaannya semoga sampai yang diberikan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salah satu panggung Ibnu Hajar Magister Pendidikan ini jam juga insyaallah pada hari Masih mungkin dan bersama insyaallah nanti datang para jamaah berdiri di tengah-tengah panggung kami sampun tetapi sampai atas undangan Allah mateng donatur ugi kula aturaken panggung nanti dananipun sampun dipunparingaken kami melaksanakan kegiatan pengawasan keuangan dan relawan di luar tahun. Semoga makin sama dengan pengawasan rampung pengenalan semua dan hidangan dan sarapan untuk agar kita menikmati sehari-hari. Berkata seperti itu, untuk bilang berpati penjian akan panggilan, dan salah satu Allah akan administratif saja. Berikut wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan salat kita tadi adalah salat yang terbaik sehingga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik dan kebaikan ini menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tersampaikan kepada keluarga beliau, pada para sahabatnya,
tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya termasuk kita semua yang insya Allah mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semuanya sehat nggih? Nah, ya. Sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa. Monggo tangannya mengusap-ngusap sebelah kanannya saudaranya atau temannya nggih. Monggo. Bisa saling mendekat, merapat ya. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudaraku, mudah-mudahan di pagi ini Allah limpahkan keberkahan. Allah limpahkan rizki yang thayyib, yang halalan thayyibah. Mudah-mudahan Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Kalau lagi sempit, Allah lapangkan. Kalau lagi sulit, Allah mudahkan. Kalau yang lagi sakit, Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang gantian sebelah kirinya. Monggo. Wahai saudaraku, amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Ya, sekarang berikan senyuman terbaik kanan kirinya. Monggo. Ya. Yang penting kita bisa saling silaturahim, saling mendoakan, saudara-saudara kita. Karena gini Bapak Ibu, sekitar sesudah Idul Adha kemarin, saya ditugaskan dari sekolah itu untuk kemah dengan siswa-siswi di bumi perkemahan yang ada di Nanggulan. Nah, dari awal di sekolah sudah berdoa, bersama-sama berdoa. Kemudian di tempat kemah juga berdoa lagi. Ya, alhamdulillah, qadarullah, hari pertama, malam pertama itu melakukan julid malam gitu ya, jalan-jalan, iya jalan-jalan malam itu di Muhammadiyah itu apa namanya? Hawe di Hawe niku nggih. Nah, qadarullah saya ditugaskan di pos pertama dengan putri dua. Nah, putrinya ini dua-duanya agak ketakutan kalau dengan gelap. Nah, kemudian setelah semuanya sudah melapor tiap pos niku, tibalah saya yang terakhir mengikuti yang regu paling belakang. Nah, kemudian ada salah satu dari siswa saya niku yang dia itu kakak kelasnya, yang mendampingi niku. Itu tiba-tiba lari sekencang-kencangnya dari tempat gelap ke terang, kurang lebih ya berapa ratus meter gitu, lumayan jauh. Nah, di tempat terang tiba-tiba dia berhenti, terus saya tanya, kenapa kok tiba-tiba lari gitu. Ternyata dia melihat sesuatu katanya di pohon itu. Melihat ada penampakan katanya. Nah, kemudian tibalah di pos berikutnya. Maka di pos itu, Bapak Ibu, dia itu tiba-tiba ketawa sendiri. Terus setelah itu nangis. Setelah itu, wah ini ditanya siapa malah dia ketawa gitu. Nah, akhirnya ternyata ini kesurupan. Kemudian saya nyari air untuk berwudu, lalu saya baca-bacakan ya semampu saya gitu. Alhamdulillah dia sadar lagi. Nah, setelah sadar kemudian dibonceng sama warga situ untuk menuju ke kemah, tempat kemah. Kemudian di tengah jalan ternyata anaknya itu kumat lagi. Guling-guling katanya di jalan. Akhirnya saya kejar sama teman-teman Bapak Ibu guru yang lain. Nah,
Setelah itu nyetrum ternyata. Jadi ada yang terkena lagi Bapak-bapak. Jadi ada empat anak yang kena. Dan yang kena itu rata-rata ininya, kakak kelasnya. Jadi bukan pesertanya. Kakak kelas apa kalau di kemah niku Dewan Sugli nggih, Dewan Sugli. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kemudian ya alhamdulillah nggih, setelah kita usahakan dengan Bapak Ibu guru yang lain, semuanya bisa tertangani dengan ya apa dengan apa yang sudah saya baca-baca dengan ayat-ayat Al-Qur'an nggih, kemudian juga dibantu ternyata ada warga situnya yang dia itu ketua Karang Taruna, ikut membantu tapi tidak dengan membaca pakai ayat Al-Qur'an seperti jampi-jampi niku. Wah, saya juga kok seperti ini. Nah, akhirnya apa? Si ketua Karang Taruna ini dia setelah semuanya sudah selesai masuk ke orang itu, Pak. Ya, ibaratnya apa? Iya, pindah, ya, pindah, ya. Nah, dari situlah itu yang paling sulit. Jadi ternyata mas-masnya itu punya seperti punya pegangan atau apa gitu. Dan katanya eh, yang ada di badannya itu adalah jin nasab katanya, keturunan dari simbahnya gitu. Nah, itu yang saya ikut coba baca-baca dari surat Al-Fatihah, Kulhu, terus Al-Baqarah, nggak mempan, malah dia nantangi. Ayo coba bacain lagi katanya. Malah sambil melet-melet gitu. Wah, ini luar biasa. Nah, dan Bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah yang kesurupan siswa kami semuanya sudah sadar dan rata-rata itu dia ini berhalangan atau haid ya, kemudian dia takut dengan gelap biasanya. Jadi ketakutan inilah yang membuat jin itu malah senang masuk ke dalam badannya. Oleh karenanya inilah pentingnya kita berdoa, pentingnya kita untuk belajar Al-Qur'an, belajar tahsin ya. Mudah-mudahan ini dari sini saya semakin yakin akan kekuatan mukjizat Al-Qur'an itu luar biasa. Saya bisa langsung merasakan sendiri bahwasanya bukan hanya syafaatnya itu nanti kelak di hari kiamat Bapak Ibu, di dunia juga bisa kita rasakan bagaimana manfaat dari Al-Qur'an ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nih pada kesempatan pagi hari ini mungkin 15 menit ke depan saya ingin menyampaikan yaitu bagaimana kita bisa memahami, kita bisa mengetahui karakter dan sifat kehidupan di dunia. Karena banyak dari kita, banyak dari manusia itu menjalani kehidupan di dunia ini dengan kondisi yang tidak bahagia. Ya. Ada yang dia itu merasa khawatir, merasa gelisah, bahkan mungkin frustasi menjalani kehidupan ini. Nah, oleh karenanya dari sekian banyak faktor yang membuat manusia itu gelisah menjalani kehidupan ini, diantaranya karena tidak paham, tidak mengerti akan karakter dan sifat kehidupan di dunia. Nah, oleh karenanya ini akan saya sampaikan, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali ya, menyebutkan bahwa ada 4 sifat kehidupan di dunia. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwasannya dunia ini adalah waktunya syari'ul waqt. Dunia ini singkat, padat, cepat. Napa Bapak Ibu? Singkat, padat, cepat. Ya. Kenapa? Tak terasa misalkan kemarin saya sebulan taraweh di sini. Ternyata sudah 3 bulan yang lalu ternyata. Kayak gini baru kemarin. Mungkin dari Bapak Ibu nggak terasa sudah menikah puluhan tahun. Ya. Tak terasa kita itu mungkin ada Bapak Ibu yang sudah punya anak bahkan cucu. Ya. Padahal sepertinya baru setahun atau 2 tahun yang kemarin. Waktu ini cepat sekali berlalu. Ya. Dan finishnya apa? Finishnya adalah kematian. Kullu nafsin da'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Pasti dia itu melewati alam kubur dan nanti di akhirat.
Nah, maka ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hidup kita itu singkat, padat dan cepat. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu walaupun hanya sedetik saja untuk berbuat kebaikan, maka sungguh suatu kerugian bagi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan waktu, ya. Waktu subuh, was-subhi idza tanafas. Naik ke waktu duha, wadduha. Naik lagi ke waktu siang, wan nahar. Naik lagi ke waktu asar, wal asr. Naik lagi ke waktu malam, wal lail. Ya, bahwasanya Allah mengingatkan kepada kita waktu kita di hidup dunia ini hanya sebentar saja. Sittin wasab'in. Usia kita di dunia hanya 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melewati itu. Oleh karenanya waktu yang sedikit ini Bapak Ibu kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya maka kita akan dibunuh oleh waktu. Ungkapan bahasa Arab al-waktu kasoif. Waktu itu seperti pedang, ya, akan membunuh kita kalau kita tidak manfaatkan waktu itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini mengingatkan bahwasanya kalau kita tahu waktu ini singkat, pasti kita akan manfaatkan betul-betul. Seperti yang pada pagi hari ini kita bersama-sama thalabul ilmi yang insya Allah Bapak Ibu semuanya hadir di sini dalam rangka untuk menambah keilmuan kita. Ya, jangankan Bapak Ibu, seorang nabi saja, tadi kita baca doa yang pertama, Robbi jidni ilman. Itu doanya Nabi Musa, ya Allah tambahkanlah ilmu. Seorang nabi aja minta tambah ilmu, apalagi kita. Ya, kita orang yang ngapunten rata-rata bodoh tentang ilmu agama. Maka sudah sepatutnya kita menuntut ilmu itu minta kepada Allah untuk ditambahkan. Ini yang sebagai bekal kita kelak dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya yang pertama tadi dunia ini syari'ul waqt. Waktu itu singkat, padat dan cepat. Yang kedua, dunia ini Bapak Ibu karakternya wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Dunia ini ya ketika kita hidup di dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Surat Al-An'am ayat 32. Jadi kalau di antara kita yang fokusnya mencari dunia, yang fokusnya mencari rizki tujuannya hanya di dunia, ya, untuk kesenangan, ya, maka hati-hati kita nanti akan dikecewakan, dipermainkan oleh dunia Bapak Ibu. Kita pasti akan dibuat PHP bahasa anak sekarang di. Kalau kita fokusnya hanya mencari dunia. Lah terus emang nggak boleh Mas nyari dunia? Boleh, dan itu sangat dianjurkan dan wajib kita untuk mencari dunia, ya. Namun ya jadikanlah dunia ini ya bukan tujuan, tapi orientasinya adalah akhirat, ya. Maka ada ungkapan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini saya sangat menarik, ya, bahwasanya beliau mengatakan dunia itu seperti bayangan. Semakin kita mengejarnya, Bapak Ibu, pasti bayangan itu semakin menjauh, ya. Itulah dunia. Kemudian misalkan kalau saya di sini bayangannya sebelah samping. Nah, saya mendekat ke bayangan, pasti bayangan itu menjauh, gitu. Gak mungkin bisa kita meraih bayangan itu. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya adalah berbaliklah. Tidak mengejar bayangan. Berbaliklah. Ketika kita berbalik, ketika kita fokus kepada akhirat, dunianya ikut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah salah satu karakter dunia kalau kita sebagai seorang muslim, ya, ngapunten, pada saat bangun tidur yang dipikirkan dunia, sebelum tidur juga yang dipikirkan urusan dunia, maka hati-hati, ya. Kita pasti Allah mengatakan
akan dikecewakan, akan dipermainkan. La'ibun walahun. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, dunia ini al-makanul musibah. Dunia ini tempatnya musibah, tempatnya ujian. Maka lazim bagi kita sebagai seorang muslim kalau diberikan ujian, ya itu suatu kewajaran, ya. Bahwasanya dalam satu surat di juz 30, satu ayat saya sampaikan di surat Al-Balad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh, ya, kabad niki Bapak Ibu, kami benar-benar menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah, ya. Itu yang mengatakan, yang berfirman Allah pasti benar atau ada kemungkinan nggak benar, Bapak Ibu. Pasti benar, ya, itu karena firman Allah. Jadi kita memang diciptakan Allah dalam keadaan susah payah, ya. Bukan dalam keadaan nyaman, ya. Bukan dalam keadaan bahagia, karena hidup ini ujian, ya. Oleh karenanya itu suatu kewajaran bahwasanya jalan surga itu, jalannya Allah ini yang menjadikan Nabi Ibrahim dibakar, yang menjadikan Nabi Yusuf di penjara, yang menjadikan Nabi Yunus ditelan ikan paus, yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari kampung halamannya. Bapak Ibu udah pernah diusir buatan Bapak Ibu? Belum, ya. Jangan sampai, gitu. Ya. Inilah jadi ketika ayat surat Al-Balad ayat keempat ini ternyata ada kisahnya Bapak Ibu. Jadi ada seorang perempuan. Perempuan ini punya suaminya itu jahat. Ibu-ibu suaminya jahat betul? Alhamdulillah baik semua, suaminya soleh-soleh. Ya, jadi si istri ini, perempuan ini, dia sudah tidak tahan dengan perangai suaminya, dikasari, terus sampai dipukul, ya, sampai dicaci maki, ya. Semuanya sudah dia lakukan, dia sudah bersabar, dia sudah mendoakan, tapi tidak ada perubahan. Akhirnya ia kabur dari rumah suaminya. Ya, akhirnya dia namanya perempuan, perempuan itu bapak-bapak, itu seperti gelas kaca. Kalau sudah pecah, kalau sudah retak, maka tidak bisa kembali ke semula, ya. Artinya memang harus perempuan itu diperlakukan dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, perhatian, dan itulah karakter perempuan, ya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Rofiqul bil Qawarir, lakukanlah perempuan itu dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, ya. Nah, si perempuan ini dia kabur dari, saya lanjut ke kisah yang tadi disebutkan dalam kitab Sofwatut Tafasir. Jadi kitab ini disampaikan oleh Syekh Ali As-Sabuni. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian si istri ini yang perempuan itu dia pergi dari rumah suaminya pada saat menjelang maghrib. Tibalah azan maghrib, kemudian dia berhenti sebentar di masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Nah, qadarullah, si imamnya itu membaca surat Al-Balad. Sampailah pada ayat laqad khalaqnal insana fi kabad. Kemudian dia berpikir, ya Allah, Allah menciptakan saya, menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Kalau misalkan saya kabur dari rumah suami, pergi ke tempat orang tua, di tempat orang tua juga sama, pasti dalam keadaan susah juga. Kemudian misalkan saya pergi ke tempat teman juga, sahabat, sama dalam keadaan susah juga nantinya, ya.
Apalagi misalnya saya ingin bekerja di tempat lain gitu. Pasti dalam keadaan pasti susah juga. Nah, daripada saya sama-sama susah, maka akhirnya nopo si perempuan ini kembali ke tempat suaminya. Ya. Karena apa? Kalau dia kabur dari rumahnya, itu artinya dia bermaksiat. Bermaksiat tidak izin sama suaminya, dan itu belum tentu menjadi solusi. Akhirnya dia kembali ke tempat suaminya itu, ke rumah suaminya. Lebih baik dia menetap di situ, dia bisa bersabar dan mendapatkan pahala dari kesabarannya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan kita ujian di luar kemampuan kita, ya. Oleh karenanya memang tabiat dunia ini penuh dengan kesusahan, penderitaan. Kenapa? Ya, dunia ini penuh dengan kesusahan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita itu dibikin agar tidak merasa betah tinggal di dunia. Pingin cepet-cepet ke surga. Ya, ya. Siap Bapak Ibu misalnya cepet-cepet ke surga. Ya, ada belum apa bekalnya belum banyak Pak ya. Karena orang yang mendapatkan ujian yang berat, yang wah kayak udah nggak kuat gitu, biasanya ngomongnya gini, ya Allah udah mati aja lah. Rata-rata seperti biasanya kayak gitu gitu. Ya. Karena apa? Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Ya. Bahwasanya dunia ini memang penjaranya orang beriman, penjaranya eh, orang yang eh, kita sebagai orang muslim, ya. Dan karakter dunia ini Bapak Ibu, ya, para ulama mengatakan, ya, orang yang dipenjara itu yang dilakukan hanya dua, yaitu bersabar dan beribadah. Dia mau teriak-teriak, dia mau pengen keluar nggak bisa, ya paling disuruh diam, suruh sabar, ya. Maka ya kita di dunia ya harus banyak-banyak bersabar, kemudian banyak-banyak beribadah, sehingga kalau kita sudah keluar dari dunia ini, kita kembali kepada Allah, insya Allah dalam keadaan qalbun salim, dalam keadaan yang eh, apa namanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, eh, mungkin itu, dan terakhir ingin kita sama-sama mengaji biar kita paham akan karakter dunia ini nggih. Monggo bersama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah kita manusia mengira bahwa pada saat diciptakan oleh Allah terus kemudian dibiarkan begitu saja? Enggak, ternyata. Ya. Ketika kita beriman, kita berislam, dibiarkan begitu saja enggak diuji? Tidak, ternyata. Ternyata semakin kita imannya naik, semakin kita imannya kuat, ternyata ujian juga semakin kuat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kita, ternyata Bapak Ibu, ya. Maka apakah kita bisa ketahui siapa yang benar-benar imannya itu benar dan imannya dusta. Oleh karenanya di surat ini mengingatkan kepada kita, mudah-mudahan dunia itu memang tempatnya ujian. Kemudian tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Dunia itu syari'ul waqt, singkat, padat dan cepat. Yang kedua, dunia ini bahwasanya karakternya apa? Wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Jadi hanya permainan dan senda gurau. Jadi jangan fokus kepada dunia. Yang ketiga tadi dunia ini adalah
makanul musibah, tempatnya ujian. Nah, mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, takut kepanjangan. Satu lagi insya Allah nanti bersambung di pertemuan berikutnya. Dari saya apabila ada salah, mohon maaf. Eh, Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.